Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan orang-orang jahiliyah pada saat itu, perempuan merupakan sesosok makhluk yang tidak ada harganya. Perempuan selalu dilihat sebelah mata karena dianggap tidak bisa melakukan hal-hal positif, tidak bisa membantu suaminya dalam bekerja dan lain sebagainya. Sehingga banyak kita lihat dalam sejarah, perlakuan orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Sebagai contoh, ketika seorang perempuan melahirkan anak perempuan, maka ketika itu anak ini langsung dikuburkan dalam keadaan hidup. Karena mereka menganggap bahwasanya anak perempuan ketika ia besar tidak akan bisa memberikan apa-apa, justru hanya menimbulkan aib pada keluarganya, maka sudah sangat pantas menurut keyakinan mereka anak perempuan ketika lahir langsung dikubur dalam keadaan hidup. Sebagai contoh lain yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu sangat tidak menghormati kaum perempuan adalah ketika mereka menikah dengan perempuan, maka si suami ini berhak mentalak istrinya lebih dari 2 kali. Mau 3 kali, mau 4 kali, bahkan mau 100 kali pun tidak ada larangan dalam mereka untuk menceraikan istrinya. Karena mereka menganggap bahwasanya bahwasanya perempuan hanyalah tempat untuk melampiaskan hawa nafsu semata, sehingga derajat mereka tidak ada apa-apanya dalam pandangan orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Akan tetapi semua ini berubah drastis ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad diutus, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengemban dakwah risalah Muhammadiyah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad mengangkat derajat kaum perempuan setinggi-tingginya. Yang sebelumnya perempuan tidak ada harganya, diangkat derajat kaum perempuan setinggi-tingginya oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, ada salah seorang sahabat, dia bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku hormati di atas muka bumi ini?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ibumu." "Tsumma," kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka," ibumu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Tsumma ummuka," ibumu yang harus engkau hormati. "Tsumma man ya Rasulullah," kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Abuka." Baru setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, orang yang harus dihormati di atas muka bumi ini adalah ayahmu. Artinya Nabi Muhammad memberikan penegasan orang yang harus dihormati adalah ibu. Dan di waktu yang bersamaan Nabi pun mengangkat derajat seorang perempuan setinggi-tingginya dibandingkan dengan seorang ayah. Perempuan, seorang ibu disebutkan sebanyak 3 kali, dan ayah hanya disebutkan hanya 1 kali saja. Ini menjadi penegas bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat kaum wanita setinggi-tingginya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu, kata Nabi Muhammad SAW, terletak di bawah telapak kaki ibu. Nabi Muhammad tidak menyebutkan surga di bawah telapak seorang pria, tapi Nabi Muhammad menegaskan bahwasanya surga itu berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Lagi-lagi ini menjadi penegas bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya, dan Nabi Muhammad memberikan kesetaraan antara kaum wanita dengan kaum pria. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang lebih dari itu, wujud dari kasih sayang Nabi Muhammad kepada kaum wanita, wujud dari diangkatnya derajat wanita bila dibandingkan dengan pria,
salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di rumahnya?" Kemudian Aisyah pun berkata, Aisyah menjawab pertanyaan dari sahabat ini dengan mengatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad sudah masuk ke dalam rumahnya, maka ia senantiasa membantu istrinya mulai dari memasak, mencuci, sampai dengan membersihkan rumahnya. Ini lagi-lagi menjadi pelajaran untuk kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW meskipun beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, beliau seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, wujud kecintaannya kepada seorang wanita, wujud kecintaannya kepada seorang istri, beliau pun turut ikut serta dalam membantu istrinya dalam urusan yang erat kaitannya dengan rumah tangga. Bahkan ada satu kisah menarik, ya, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ada satu perselisihan dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang sampai akhirnya tidak ditemukan titik pertemuan untuk menyelesaikan akan permasalahan keduanya. Nabi Muhammad SAW menawarkan kepada Sayyidah Aisyah untuk mendatangkan satu orang perantara, satu orang penengah demi terselesaikannya masalah yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Muhammad menawarkan kepada Aisyah bagaimana Ali bin Abi Thalib yang menjadi penengah dalam masalah ini. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, Ali itu saudaramu. Nah, karena dia saudaramu, dia keponakanmu, sangat mungkin dia lebih memilihmu daripada memilihku. Kemudian Nabi Muhammad menawarkan yang lain, oke, kalau memang Ali tidak engkau setujui, bagaimana kalau Sayyidina Utsman bin Affan? Kemudian Aisyah berkata, kalau Sayyidina Utsman ini orang yang sangat pemalu. Karena dia orang yang sangat pemalu, ya nanti dia tidak akan memberikan solusi dari permasalahan yang ada pada saat ini. Oke, kalau seperti itu bagaimana Sayyidina Umar ibn Khattab? Kemudian Aisyah berkata, Umar orang yang tegas, Umar orang yang keras. Kalau nanti dia dihadapkan di sini, bisa jadi nanti aku jadi korbannya, dipukul dan lain sebagainya oleh Umar ibn Khattab. Nah, kalau seperti itu bagaimana kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kemudian kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pas, ini pilihan yang tepat, Abu Bakar menjadi penengah dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Kemudian diundanglah Abu Bakar As-Siddiq di rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memberikan kesempatan kepada Sayyidah Aisyah untuk berbicara terlebih dahulu, untuk mengungkapkan akan apa yang ada dalam hatinya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, kepada Nabi Muhammad, begitu pula kepada Abu Bakar As-Siddiq, dengan mengatakan bahwasanya Muhammad adalah orang yang zalim, dia tidak adil kepadaku. Setelah mendengar ucapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang seperti ini, Abu Bakar pun marah karena dia tidak terima kekasihnya, nabinya dianggap sebagai orang yang adil. Sehingga Abu Bakar pun dengan refleks dia ingin memukul wajah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi ketika ia ingin memukul wajah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad pun berdiri, kemudian dia tahan tangannya Abu Bakar As-Siddiq sampai akhirnya tangannya pun tidak sampai untuk memukul Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar pun pergi meninggalkan rumah Nabi Muhammad SAW karena ia malu memiliki anak, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang berkata dengan perkataan yang tidak pantas terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, wahai Aisyah, kurang sayangnya apa aku denganmu? Ketika engkau ingin dipukul, aku pun menahan tangan ayahmu sehingga engkau tidak berhasil dipukul oleh ayahmu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mendengar ini, Aisyah pun langsung memeluk Nabi Muhammad dan meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah wujud gambaran kasih sayang Nabi Muhammad kepada seorang perempuan, wujud gambaran kasih sayang Nabi Muhammad kepada istrinya, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana hubungan kita dengan ibu kita, bagaimana hubungan kita dengan istri kita. Sudahkah kita bisa berbuat baik kepada mereka? Sudahkah kita menolong mereka? Atau justru lebih sering kita berbuat jahat kepada mereka, kepada ibu kita, ataupun kepada istri kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.